kebocoran mesin. Ini kita harus tengok di bawah sini ya. Ini ada seal crankshaft. Itu seal crankshaft paling gampang banget bocor ya. Itu kalau kilometer 20.000 udah bocor netes-netes, itu jadi pertanyaan juga. Ini juga sama karter ya, artinya mobil kilometer 20.000 kok udah pada bocor-bocor, itu jadi pertanyaan, jadi kecurigaan. Nah, itu yang bisa dikatakan dengan indikasi-indikasi kilometer yang diputar. Ya, indikasi artinya ada indikasi, ada ciri-ciri bahwa mobil ini kilometernya sudah diputar, tapi tidak ada bukti nyata valid seperti service record yang ada di bengkel resmi. Kalau bengkel resmi kan udah ada angka data valid, itu nggak bisa dibantah sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam inspeksi. Balik lagi dengan saya Edi dari Inspektor Mobil. Sekarang saya akan membahas tentang kilometer ya. Kilometer yang putaran kayak gimana, indikasi putaran kayak gimana ya. Ada beberapa alasan kenapa sih kilometer diputar. Yang pertama, harga jual. Harga jual kadang orang-orang itu banyak yang berani bayar lebih tinggi untuk kilometer yang lebih rendah. Terus apalagi, orang juga beranggapan kalau kilometer lebih rendah, komponen-komponen yang rusaknya pun belum banyak. Seperti kasus penipuan ya, dengan sengaja memutar kilometer. Nah, itu bisa terbukti dengan catatan service record. Service record, kita beli mobil Brio gitu, odometernya tertera gitu 20.000. Terus kita datang ke Honda, cek datang, kita tanya servis, mau servis dong, pengen tahu juga servis riwayat terakhirnya. Setelah dicek, riwayat terakhirnya itu servis berkala di 70.000 km dan datang ke situ dengan odometernya tuh di angka 60.000. Artinya ini kan mobil udah dimundurin dari 60 ke 20.000. Kilometernya udah dimundurin. Itu kan kesengajaan ya. Beda dengan kasus bekas tabrak, bekas banjir, itu kan accident, kecelakaan. Tapi kalau muter kilometer itu adalah hal yang disengaja. Karena kalau nggak sengaja nggak mungkin kepencet terus keputer, itu nggak. Nah, jadi beberapa cara untuk mengecek kilometer ya. Yang pertama, service record itu udah valid, udah paling valid dah. Apalagi bisa dengan alat ya, alat-alat tertentu. Sejauh ini akurat sih enggak juga sih. Saya pernah pakai dengan salah satu scanner gitu ya. Itu yang Mercy itu ketahuan akurat banget. Jadi di kuncinya aja selisihnya 1000 kilometernya. Terus di scan-nya itu selisihnya jauh banget, 270 ribuan. Karena kilometer aslinya itu 300.000, tapi diputarnya ke 30.000. Itu awalnya dengan alat scan. Setelah dicek dengan scan ketahuan, akhirnya baru di cross check ke Mercy-nya nih. Ini mobil Mercy-nya nih. Setelah dicek beneran sama, sesuai kilometer terakhirnya itu di 300.000 km aslinya itu ya, diputar ke 30. Akhirnya mobil dikembalikan ke penjualnya. Nah, terus yang ketiga itu kesesuaian fisik nih. Ini yang perlu seni, apa ya, perlu perdebatan, penuh keyakinan, harus yakin, feeling bermain. Ya, kita bisa lihat lah, mobil 100.000 dengan 20.000 pasti perbedaan di fisiknya ada ya. Ada aja pasti perbedaannya gitu. Ya, kita lihat bagian interiornya dulu ya. Yang pertama kita lihat kondisi setir. Nah, ini tuh setirnya masih ada kerutan-kerutan itu, kulit jeruk. Biasanya kalau kilometernya sudah tinggi dan sering kena keringat, kena tangan kayak gitu, dia aus ya, botak. Udah botak itu aus. Apa ya namanya? Udah licin. Ini kan jadi si kerutan-kerutan ininya hilang, jadinya udah licin aja gitu. Nah, ini biasanya menyeluruh atau bagian-bagian ini yang paling sering dipegang. Nah, ketika ini udah aus tapi ketika ini udah aus tapi kilometernya rendah, itu ada indikasi kilometernya sudah diputar. Ini kan masih kenceng nih, terus kita putar kayak gini, itu biasanya longgar, kendor. Avanza itu mulai kendor di kilometer 80.000. Ini saya contohnya gitu ya. Kalau diperhatikan Avanza itu
kendornya di 80.000, terus ada kilometer 20.000 udah kendor-kendor. Nah itu jadi indikasi kilometer yang sudah diputar. Terus kita bisa lihat nih ya, ini kan ada huruf-huruf putih, ini biasanya sudah mulai memudar kalau kilometernya udah tinggi. Ini huruf-huruf putih gini, ini lambang kayak gini juga, kayak gini. Ini kalau kilometernya tinggi biasanya udah mulai memudar. Terus kita bisa lihat dari knopnya ini. Nah ini kalau sering dipegang kan, kalau kilometernya tinggi biasanya ini udah mulai aus. Ini juga masih ada kulit jeruknya ya. Nah ini kalau udah aus, udah botak, udah licin, itu bisa jadi salah satu indikasi kilometernya yang kemungkinan bisa sudah diputar ya. Terus mana lagi nih? Dari rem tangannya ya. Ini rem tangannya juga biasanya sudah aus, kalau kilometernya sudah tinggi diputar ke kilometer yang lebih rendah. Door trimnya juga nih kita bisa lihat ya, ini udah aus atau belum, udah kusem. Biasanya buat senderan tangan sebelah kanan, biasanya kalau sering dipakai udah jalannya udah jauh, mungkin di atas 200 km atau 170 km, itu sudah kemungkinan besar sudah diputar. Kemungkinan besar ada indikasi kilometer diputar. Terus mana lagi, yaitu pedal-pedalnya. Kita bisa lihat dari pedalnya itu aus tidak pedalnya ya. Nah ininya udah aus, udah habis, udah botak, udah licin lah. Ini kan karet nih, ini pedal gas nih. Ini biasanya udah aus. Kalau udah aus dia kilometernya masih rendah, itu jadi pertanyaan. Bagian door trim, dashboard ya, pokoknya ini kok udah kusem interior padahal kilometer 20.000, itu patut jadi pertanyaan. Terus joknya kita lihat nih, kalau kilometer 20.000 harusnya joknya belum mengkerut. Biasanya ada jok yang udah mengkerut, besek, ambles, pengsret, penyok, ringsek. Nah itu kilometer udah tinggi biasanya, terus diputar-putar jadi lebih rendah, tapi joknya itu masih pengsret, penyok. Nah itu salah satu indikasi kilometer diputar. Jadi kalau bagian interior ada beberapa titik-titik itu ya, dari angka-angka huruf, terus kondisi setir, terus knob, kemudian rem tangan, terus joknya juga, door trimnya juga, terus pedal-pedalnya juga ya, kondisi interiornya juga. Nah itu salah satu indikasi-indikasi yang bisa kita jadikan patokan, meskipun tidak akurat 100%. Contohnya setirnya doang nih, setirnya doang, sisanya kok aman ya. Nanti tinggal ditambahkan bagian-bagian yang lain apa saja. Contohnya bagian ban, kita bisa lihat bannya dulu nih. Nah sekarang saya sering memperhatikan bahwa ban itu usianya itu paling 50-70 ribu kilometer udah aus, udah habis. Ketika mobil kilometer 20.000 nih, velg standar, ganti bannya baru tapi standar gitu kan. Mobil tahun 2019 kilometer 20.000 tapi bannya itu udah ganti di 2021 dengan ban yang sama. Itu patut dicurigai, baru 2 tahun kok udah ganti ban. Harusnya 20.000 masih tebel banget, ngapain nih ganti ban 4-4-nya? Itu jadi pertanyaan ya. Jadi kita bisa lihat dari kode produksinya yang pernah saya share itu. Nah kayak gini kan 2019 nih. Nah kalau mobil tahun 2019 kilometer 2000 kalau mobil tahun 2019 kilometer baru 20.000, harusnya produksi bannya itu masih di tahun 2019 juga, dan kondisi ketebalannya tuh masih tebel kayak gini ya. Nah itu, tapi bisa jadi ada yang dioplos, kayak mobil-mobil yang tarikan atau pas mau dijual atau mobil dilelang, itu biasanya dioplos dulu bannya. Kalau di pemakai atau di showroom biasanya ya kondisinya bannya udah siap kayak gitu ya. Cuman itu jadi salah satu patokan juga. Intinya kesesuaian ban itu umurnya 50-70 ribu kilo biasanya. Jadi kalau ada kilometer 20.000 bannya kok gantinya udah baru, itu patut dicurigai. Atau 20.000 bannya sudah botak 4-4-nya, ban pabrikan 20.000 udah botak 4-4-nya. Nah itu patut dicurigain ya. Oke, kemudian apalagi ya, kondisi kaki-kaki dan kondisi mesinnya. Nah terus kita lihat kondisi kaki-kakinya tuh ya, kita lihat sampai ke dalam sana.
Nah itu drip shaftnya gimana nih, bocor nggak nih? 20.000 drip shaft bocor jadi pertanyaan juga ya. Terus steering racknya ini bocor apa enggak nih? Kilometer 20.000 udah bocor-bocor parah, nggak ada bekas tabrak banjir, itu jadi pertanyaan juga. Terus kondisi mesinnya juga, bocoran-bocoran mesin. Ini kita harus tengok di bawah sini ya. Ini ada seal crankshaft. Itu seal crankshaft paling gampang banget bocor ya. Itu kalau kilometer 20.000 udah bocor netes-netes, itu jadi pertanyaan juga. Ini juga sama karter. Ya, artinya mobil kilometer 20.000 kok udah pada bocor-bocor, itu jadi pertanyaan, jadi kecurigaan. Nah, itu yang bisa dikatakan dengan indikasi-indikasi kilometer yang diputar. Ya, indikasi artinya ada indikasi, ada ciri-ciri bahwa mobil ini kilometernya sudah diputar, tapi tidak ada bukti nyata valid seperti service record yang ada di bengkel resmi. Kalau bengkel resmi kan udah ada angka data valid, itu nggak bisa dibantah sama sekali. Tapi kalau kondisi fisik itu berdasarkan ya kebiasaan aja. Saya ngecek mobil kilometer 80.000 biasanya kayak gini. Kok mobil yang ini kilometer 20.000 kok kayak gini? Itu jadi pertanyaan. Nah, yang susah itu gimana? Yang susah itu ketika kita lanjutkan lagi nanti.